Sepak terjang Saifuddin Ibrahim yang mencoba menghidupkan pemahaman negara Islam Indonesia atau NII di pesantren Darul Arkom Sawangan Depok ini mendapat perhatian khusus dari pengurus Muhammadiyah DKI Jakarta. Untuk membendung sepak terjang Saifuddin Ibrahim yang disinyalir terhubung dengan Komandemen Wilayah 9 NII, Muhammadiyah Pusat mengutus Ustadz Budi Nurastowo bin Triman untuk membendung gerakan yang dibangun Saifuddin Ibrahim. Sebetulnya Budi Nurastowo sendiri adalah adik kelas Saifuddin Ibrahim yang mengenal sosoknya secara pribadi karena sudah bergaul sejak masih sama-sama kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lama berarti mengenal Saifuddin ini, Pak ya? Terbilang lama, karena ketika saya masuk, kemudian dia melanjutkan lulus sarjana mudanya, kemudian transfer ke S1, jadi lumayan lama. Setelah itu saya cuma dengar bahwasanya dia diminta ngabdi di Pondok Pesantren Darul Arkom Sawangan Bogor. Hanya sebatas itu, yang juga jalurnya dari entah bagaimana ceritanya, ada kenalan-kenalan yang kemudian terkait dengan Pondok Darul Arkom Sawangan Bogor itu dari orang Jepara itu, kemudian bisa ke sana. Saya kemudian menjadi tahu, kan tadinya juga saya nggak peduli apa-apa. Kemudian menjadi tahu oleh karena saya tahun 94 diminta mengabdi di sana dalam rangka untuk membentengi di mana Pondok Pesantren Darul Arkom itu sudah kemasukan paham-paham NII yang dibawa oleh Saifuddin Ibrahim itu. Nah, Bapak tahu informasi itu dari mana, Pak? Sudah dari jaringan Sobron lah, bahwasanya Saifuddin Ibrahim di Pondok Darul Arkom ini mengembangkan paham NII KW 9 itu. Yang meminta Bapak untuk mengabdi di Darul Arkom itu siapa, Pak? Ya. Wilayah DKI Jakarta, pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Karena kebetulan istri saya itu kader utusan Aisyah DKI Jakarta. Dia diminta untuk mengabdi ke sana, saya ikut sekalian dalam rangka untuk membenteng itu. Oh, jadi waktu itu sempat juga berarti ke Darul Arkom ya, Pak ya? Bapak ya? Ya. Berapa lama Pak Budi di sana, Pak? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Jadi bareng juga dengan Saifuddin ini ya? Saya masuk, dia keluar. Pas NII di Darul Arkom sedang puncak-puncaknya meledak. Dia sudah, kata orang sih DPO ya, daftar pencarian orang. Jadi dia juga sedang barusan keluar, saya masuk. Oke, Pak. Saya penasaran, Pak. Katanya tadi Saifuddin membawa paham NII di Darul Arkom dan lain sebagainya. Itu gimana sih, Pak, cerita lengkapnya, Pak? Yang terjadi di sana tuh gimana? Ya. Yang jelas, kemudian memang betul-betul terlihat dari santrinya dan beberapa ustadz dan staf di pondok pesantren itu. Mereka gampang tidak puasa wajib Ramadan, mereka gampang tidak sholat. Itu kan kami ketahui, bahkan yang anak-anak emosional masih muda-muda ya seperti gagah-gagahan. Ini loh puasa tapi aku merokok, begitu. Tidak sholat, gitaran, nyanyi-nyanyi. Sangat kami rasakan setiap. Banyak, Pak? Iya, banyak. Yang memiliki paham seperti itu? Iya. Yang kena, kalau saya hitung ya mungkin bisa 50-50. Baik staf guru juga 50-50, anak juga 50-50. Pak, saya ingin tahu deh, interaksi yang terjalin selama ini antara Pak Budi dengan Saifuddin itu seperti apa sih, Pak? Lebih tepatnya interaksi dengan binaan-binaan Saifuddin ya, ketika di Darul Arkom itu ya. Ya mereka frontal, betul-betul frontal, membuat saya tidak betah, membuat saya adalah diposisikan sebagai lawan mereka. Apa yang mereka lakukan, Pak? Saya itu mungkin baru 3 hari, malam-malam gerimis, mau ke dapur untuk makan malam sama istri, payungan begini, dilempar dari lantai 2. Cukup gitu pakai sepatu. Nah, Bapak mulai sendiri bahwa yang melakukan mereka? Iya. Iya, saya juga ngamuk juga, saya juga masih muda dan saya juga berani. Terus apa yang Bapak? Saya panggil semua, saya tantang semua, mati-matian saya tantang. Saya sendiri, kalian banyak segini, ayo bunuh-bunuhan. Pasti saya mati. Tapi mesti kalian juga ada yang mati, ayo. Mereka kan intinya saya dianggap orang kafir. Lawan mereka atau tidak suka kepada mereka. Ya mereka ambil posisi anti sama saya. Sebisa mungkin tidak betah di situ. Di Sumet itu dinyalakan ya. Indonesia ini ya. Ya.
Tahu-tahu pokoknya udah nggak ada orangnya. Apa lubang-lubang kunci itu dimasukin korek api sehingga kami harus bongkar, tidak bisa tidak, harus bongkar. Kalau ada yang pulang, mereka masuk dari apa namanya, Ethernet ya, ke bawah, kemudian semuanya dimasukkan ke bak kamar mandi, ya TV, ya apa saja, ya kasur, teror luar biasa. Menurut Budi Nurastowo, dirinya bukan tidak pernah diajak oleh Saifuddin Ibrahim untuk bergabung dengan NII. Bahkan dirinya pernah menjawab dengan nada gurauan saat ditawari bergabung dengan NII oleh Saifuddin Ibrahim di tahun 1995. Nah, Pak Budi sempat ngobrol sama Saifuddin waktu itu. Ngobrolnya sekitar tahun 95. Saya masuk, dia keluar, tapi kemudian ketika ada liburan pondok, dia sempat main ke pondok. Disitulah ketemu saya. Ngobrol apa, Pak? Ngobrol di salah satunya termasuk mungkin sudah menjadi bawaan dia untuk merekrut saya. Oh, Bapak sempat? Iya, waktu mau itu? direkrut ya. Gimana Pak namanya, Pak? Cara merekrutnya ya sederhana sekali, karena dengan saya ya. Wes, ayo ikut. Penak nggon aku gitu. Nggon aku ku penak. Meskipun dia orang NTB tapi sok-sok bahasa Jawa dengan saya. Enaknya gimana Pak? Yang diberikan? Enaknya yang ditampilkan adalah dia dulu sederhana sekali, sekarang dia sudah parlente, semuanya bermerek, bawa motor yang bagus, bawa pager yang saat itu belum ada banyak pager, seperti itu misalnya. Oke, terus respon Bapak ketika itu? Respon Pak Budi? Saya sekedar jawab ngawur saja, karena memang nggak tertarik saya. Saya bilang, aku nggak sama sekali nggak tertarik sama kelompok ini. Seperti kamu sendiri nggak bisa bikin contoh. Harusnya Islam itu laki-laki itu istrinya 4. Kamu berapa? 1 toh? Saya nggak akan tertarik. Pak, selain mendoktrin ya Pak ya, apalagi sih yang kemudian dilakukan oleh Saifuddin ini ketika menjabat di Darul Arkom itu Pak? Informasi yang Bapak tahu? Kayaknya lebih banyak ke situ. Karena apa ya? Yang dia sasar itu kan pokoknya nanti banyak pengikutnya, kemudian banyak pajaknya. Ada pajak? Ada pajaknya. Jadi hampir-hampir kayak MLM itu loh. Semakin banyak Yang ikut? member ya, itu pendapatnya juga semakin banyak, karirnya juga semakin naik. Mungkin kalau awalnya dari member, kemudian bisa jadi RT, bisa jadi RW, bisa jadi dukuh, lurah, gitu. Berdasarkan hasil rekrutan seperti itu. Maka kemungkinan ya Saifuddin Ibrahim dianggap karirnya bagus apabila semakin banyak rekrutannya atau orang-orang di bawahnya, pemahamannya dari Saifuddin ini. Iya. Pak, saya sempat dapat informasi atau dengar informasi Pak, katanya ada apa ya, semacam pemungutan gitu ya, pemungutan biaya bagi anak-anak yang sekolah di Darul Arkom itu. Ya betul. Ya, memang justru terbongkarnya pondok pesantren Darul Arkom yang kemasukan paham NI itu dari ini. Jadi beberapa orang tua atau wali santri itu lapor kepada kami, kok dapat tagihannya yang luar biasa. Berapa Pak? Ada yang 1 semester, ada yang setahun, ada yang lebih. Berapa itu? Mereka kaget semua. Nominalnya berapa kira-kira? Ya kalau per bulannya antara 500 sampai 700 kali berapa bulan kan? Sudah banyak ketika itu. Dan itu untuk baru apa? Itu kemudian meledak. Oh, untuk apa itu Bang? Ya mereka kemudian untuk pergi ngalor ngidul karena urusan dengan pengajian mereka, untuk pajak dan untuk operasional mereka sendiri dalam rangka mencari rekrutan baru. Menurut Budi Nurastowo, sejak saat itulah Saifuddin meninggalkan lingkungan Muhammadiyah dan diketahui kemudian telah berada di pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat, dan menjadi salah satu staf pengajar di pesantren yang diasuh Abu Toto Panji Gumilang tersebut pada tahun 1999.